Pakar pemilu Perludem, Titi Anggraini menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi terkait 12 perkara uji materi syarat usia Capres-Cawapres paling rendah berumur 40 tahun syarat akan politisasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini disampaikan Titi usai menghadiri acara diskusi publik dengan tema MK, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan, Minggu siang di Jakarta Selatan. Titi menjelaskan MK masuk lingkup politisasi yudisial karena berkaitan dengan konspirasi atau spekulasi politik. Menurut Titi, nama anak presiden banyak disebut dan dikaitkan dengan keputusan MK tersebut. Selain itu, publik melihat adanya konspirasi politik yang sangat kental adalah Hakim Ketua MK yang memutuskan merupakan adik ipar presiden. Dan partai yang mengusung terkait gugatan syarat usia Capres-Cawapres adalah anak presiden. MK masuk lingkup politisasi yudisial karena dia dikaitkan dengan konspirasi atau spekulasi politik. Nama yang disebut adalah anak presiden yang mengadili adik ipar presiden. Partai yang mengusung adalah partainya anak presiden. Makanya supaya MK terbebas dari anasir politisasi yudisial menjadi bagian dari lingkup kepentingan politik praktis yang sedang mewarnai arena pilpres kita, harusnya itu yang kemudian membuat MK lebih bisa bebas memutus untuk tidak terjebak di situ, begitu. Dan itu tidak disalahkan karena faktanya memang ada kepentingan yang terhubung satu sama lain dan publik walaupun misalnya itu tidak benar terjadi, tidak bisa dilarang akan menghubungkan bahwa ada kepentingan keluarga atau dinasti yang sedang bermain di dalam pengujian undang-undang ini. Titi meminta MK apabila ingin terbebas dari anasir dari politisasi yudisial dan dari lingkup kepentingan politik praktis, seharusnya MK menghindari hal tersebut. Menjelang 1 hari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi di depan gedung MK, gabungan mahasiswa se-Jabotabek menggelar aksi damai. Koordinator aksi, Samsul Bahri, mengatakan, tujuan dirinya melakukan aksi damai di depan gedung MK adalah untuk menuntut Mahkamah Konstitusi agar tidak masuk dalam intervensi politik dan dapat diintervensi oleh elit-elit politik dan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi tuntutannya satu, untuk kemudian jangan sampai ada intervensi politik masuk kepada lorong badan Mahkamah Konstitusi. Karena ini menyangkut terkait dengan konstitusi yang mana hukum yang paling tinggi kita ini tidak boleh diintervensi. Kalau sudah hukum yang paling tinggi maka janganlah salah. Kita berbicara negara hukum sudah bukan lagi itu ranahnya gitu. Hari keputusan besok kami akan tetap mengawal untuk bagaimana independensi Hakim MK, jangan sampai ada intervensi, dan kemudian kami ingin kemudian mengingatkan bahwasanya Hakim MK tidak kemudian tugasnya untuk membentuk undang-undang, tetapi legislator yang kemudian DPR dan pemerintah yang kemudian tugasnya seperti itu. Dan jangan sampai momentum ini diambil peranannya oleh kepentingan-kepentingan elit gitu. Yang kemudian saya rasanya ini menyangkut terkait dengan harkat martabat Indonesia. Apalagi berbicara konstitusi gitu. Jangan sampai Hakim MK itu sendiri masuk angin istilahnya seperti itu. Samsul menegaskan besok akan menurunkan massa yang lebih banyak untuk mengawal putusan MK tersebut. Negara ini negara kekuasaan dan negara hukum dan demokrasi, kawan-kawan. Maka sudah sepatutnya hukum ini menjadi panglima tertinggi.